Assalamualaikum teman jalan-jalan seru. Assalamualaikum teman jalan-jalan seru santai dan warga YouTube umumnya. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah dan selalu ada dalam kesehatan. Amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankannya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan coba eksplor tempat kuliner yang lagi rame di bulan Ramadan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti terus jalan-jalan seru santai, jangan di-skip dan kita mulai ya. Gas. Kita mau jalan-jalan, lihat nih, katanya sih banyak sekali tempat kuliner atau ada tempat kuliner yang rame banget kalau misalnya lagi bulan puasa ini ya, teman-teman. Tepatnya di dekat Pusdai atau pinggir-pinggiran di Pusdai deh, teman-teman ya. Jadi di situ biasanya kalau bulan puasa wah rame banget ya, sama yang jualan makanan atau tajil, kalau bahasa Indonesianya takjil gitu ya. Wah, pokoknya kita mau coba lihat-lihat berbagai menu makanan, ragam kuliner tajil khusus atau khas lebaran, teman-teman ya. Dan suasana di hari ketiga di Jalan Sukaraja ini, teman-teman, cukup lengang ya, masih cukup lengang. Tidak terlalu banyak pengendara yang lewat atau menggunakan jalur ini, yang biasanya kalau pagi hari itu ini super duper macet, teman-teman ya, kalau di sini. Nah, sekarang kita udah mulai lihat ya, lampu hijau lumayan nih, agak cepat juga. Dan seperti ini kalau di jalan Jalan Dr. Junjunan, teman-teman ya, biasanya sih lumayan agak padat gitu. Apalagi hari Sabtu kayak gini, teman-teman. Waduh, yang pulang, tapi yang dari Jakarta biasanya sih hari Jumat mulai ramainya itu di jalur Dr. Junjunan, Surya Sumantri gitu ya. Itu ramainya tuh mulai dari hari Jumat, dan hari Minggu biasanya mulai lagi tuh sampai hari Minggu maksudnya ya. Jadi kalau di Dokter Junjunan dan Dokter Surya Sumantri itu ramainya dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu biasanya, teman-teman ya. Ramai banget puncaknya lah gitu ya. Soalnya banyak sekali para pekerja di luar kota yang pulang kampung gitu, atau pulang ke Bandung. Kemudian biasanya weekend kan banyak sekali yang weekend di sini yang berlibur ke Bandung juga. Hanya saja begini, teman-teman. Aduh, jalannya ya masih belum diperbaiki gitu. Ini jalan nasional ini, teman-teman ya. Ini yang pegang biasanya dinas PU ini, tapi masih belum ada perbaikan. Diharapkan ya segera diperbaiki, kalau enggak udah dikasih aja ke provinsi ya, biar diurus lebih, bisa lebih diurus lah, ditata gitu, diperbaiki, daripada menunggu-nunggu anggaran yang tidak kunjung cair, teman-teman. Yang pada akhirnya jalan sepertinya ini jalan provinsi, dianggapnya jalan provinsi atau jalan Bandung gitu, kota Bandung, padahal ini adalah jalan nasional, teman-teman ya. Oh, seperti ini nih. Dan alhamdulillah ya, di pinggir udah nggak ada lagi PKL. PKL-nya itu sudah dipindah ke sini, teman-teman, ke Bumi Kiwari ini. Oh tuh, Bumi Kiwari ya, keren banget sekarang tuh, jadi bagus banget ya.
Nah, pindahnya ke sini semua nih, ke Bumi Kiwari di sebelah soto atau sate Haji Maya, teman-teman ya. Oke, kita gas. Nggak biasa aja nih teman-teman ya, hari Sabtu kayak gini di Jalan Dokter Junjunan atau Jalan Pasteur ini lengang kayak gini ya. Biasanya sih rame banget ya kalau malam minggu gitu atau hari Sabtu lah. Biasanya rame banget, apa karena bulan puasa jadi terpusat di pusat kuliner gitu atau gimana ya? Biasanya sih rame di sini ya. Apalagi yang udah menuju flyover nih, soalnya kan kepecah ya. Ada yang mau ke Pasir Kaliki ke bawah, juga ada yang ke atas ke flyover Pasopati gitu. Waduh, ini bagus banget nih kalau misalnya tiap hari kayak gini. Nggak terlalu macet gitu ya. Dari sisi kanan juga sama tuh, nggak ada antrian panjang gitu. Nah, kita menuju ke flyover Muhtar Kusumaatmadja teman-teman, atau flyover Pasupati ya. Ini flyover yang cukup vital di Dokter Junjunan atau di Pasteur ini ya, karena memang mengurai kemacetan yang biasanya di Jalan Pasir Kaliki, kemudian Taman Sari gitu ya, Ciamplas. Dengan adanya flyover ini sangat kebantu untuk mengurai kemacetan teman-teman ya, dan menjadi ikon Bandung lah gitu, menjadi ikon kota Bandung. Tapi sayangnya sih masih ada beberapa oknum ya yang kadang suka merusak estetika gitu ya, kadang banyak vandalisme gitu. Kemudian kemarin sih besi-besinya pada hilang gitu teman-teman. Waduh, padahal ya gimana ya, itu sangat-sangat membahayakan buat pengendara ataupun pejalan ya gitu. Ini kayak yang ini nih tuh, itu besi-besi yang buat drainasenya itu banyak yang hilang teman-teman. Iseng banget gitu ya ngambilin yang kayak gitu, aduh. Dan di sebelah kanan itu ada Grandia Hotel, wah gitu. Dan ini adalah tiang pancangnya ya teman-teman ya, tiang pancang ikonik di flyover Pasopati ini. Oh, sekarang udah nggak ada tuh yang coret-coretnya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya lah gitu. Kemarin di situ, aduh, banyak banget vandalismenya ya. Sekarang udah bersih. Nah, kalau ke bawah itu teman-teman bisa ke Jalan Taman Sari ya, di Pati Ukur, ITB Sabuga, dan kita sekarang menuju ke arah Cicahem, terus Gasibu gitu ya, Jalan Suci. Kita lewat ke sini. Dan panjang flyover ini sekitar, lupa saya, cukup panjang lah intinya. Kayaknya sih kalau di Bandung flyover Pasopati ya flyover terpanjang ya. Kemarin sudah diresmikan ada flyover Nurtanio yang ada di Jalan Abdurrahman Saleh ya. Kemudian juga ada flyover di Jalan Jakarta gitu, di Jalan Antapani. Tapi sepertinya flyover Pasopati adalah flyover yang terpanjang di Bandung teman-teman. Dan kita sekarang menuju ke Gasibu teman-teman ya. Dan kondisi lalu lintas enak banget ini lur, aduh, buat San Mori itu. Sat Mori ya, atau apa ya, Saturday ya, pokoknya buat jalan-jalan atau motoran lah.
Kalau kondisi lalu lintas kayak gini kayaknya enak banget ya. Nah di pinggir itu nggak terlalu banyak yang olahraga karena mungkin puasa ya. Biasanya sih kalau sore-sore kayak gini banyak banget yang olahraga. Dan sekarang kita menuju ke jalan di Penogoro teman-teman. Dan di pinggir ada taman lansia ya, yang katanya mau direvitalisasi lagi gitu, tapi belum ada tanda-tandanya. Nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan kita coba liput ya taman lansia yang memang seharusnya sudah direvitalisasi lagi karena udah banyak fasilitas umum yang rusak teman-teman ya. Dan ini adalah museum geologi yang kemarin kita kesini teman-teman ya, bisa dilihat videonya di jalan-jalan seru, cukup seru juga, berasa masuk ke 1000 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang ini kayaknya ada proyek ini ya, galian optik. Jadi semua kabel-kabel fiber optik dari provider dimasukin ke gorong-gorong gitu. Nah, udah kelihatan tuh, ini bukan cuma di area di Penogoro teman-teman ya, di hampir di seluruh area Bandung itu sekarang kabel fiber optik sudah dimasukkan ke dalam gorong-gorong atau tanah nih teman-teman, seperti ini ya. Wah, ini jadi kelihatannya jadi lebih estetik ya. Nanti kita coba liput, coba. Dan sampai sini tuh masih ini ya, keren karena memang kayak kabel fiber optik itu kalau yang tidak terawat itu kadang-kadang menjuntai gitu dong, membahayakan, kadang-kadang membahayakan pengendara atau pejalan gitu ya. Kita di depan parkir dulu nih, kita lihat-lihat ya. Oke teman-teman, gas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di parkiran ya. Banyak banget yang parkir. Udah mulai banyak pengunjung atau yang cari-cari buat takjil ya. Lumpia. Kita lihat. Wangi gimana? Tahan. Masakan cilok jebret. Cilok jebret katanya. Ini juga di sini banyak sekali ya. Sampai ya, gede banget ya, gede banget. Ini apa? Ini kan udah dari awal kita taruh. wonton. Ada nasi. Oke. Hah? Mau? Oke. Ya. Siap, yuk.
Oke teman-teman, sekian dulu ya liputan dari Pusdai di kuliner takjil bulan Ramadan ini ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan jalan-jalan seru kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam. Ya.